Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjaan dari kami yang berjudul Analisis Arus Kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri yang bernama Diana Kusumaranti dengan NPM akhir 4046. Saya Noviana Azizatul Rahma dengan NPM akhir 4027. Saya Siti Febrianti dengan NPM akhir 4031. Saya Trisha Devi dengan NPM akhir 4137. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke bab materi. Baik, untuk cakupan materinya, yang pertama adalah laporan arus kas, yang kedua implikasi analisis arus kas, yang ketiga analisis arus kas, dan yang terakhir adalah rasio arus kas khusus. Baik, yang pertama adalah laporan arus kas, bertujuan menyajikan informasi terkait arus kas keluar dan arus kas masuk pada suatu periode. Untuk relevansinya, kas merupakan aset paling liquid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Arus kas neto merupakan pengukuran akhir profitabilitas. Analisis arus kas merupakan salah satu pekerjaan investigatif yang paling penting, karena membantu dalam analisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Selanjutnya, pelaporan berdasarkan aktivitas terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, untuk aktivitas operasi, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas operasi berkaitan dengan pos laporan laba rugi dan pos laporan keuangan yang berkaitan dengan operasi seperti piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang, dan biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, aktivitas investasi, merupakan sarana melepas dan memperoleh aset non-kas, seperti pembelian dan penjualan aset tetap, dan investasi pada efek, termasuk juga pemberian pinjaman dana dan penagihan pokok pinjaman yang diberikan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis, seperti peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi atau bentuk pinjaman lainnya, dan pendistribusian serta penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil atau dividen atas investasi. Penyusunan laporan arus kas terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode tidak langsung, di mana laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas untuk operasi. Keunggulannya terdapat pengungkapan rekonsiliasi dari selisih antara laba neto dengan arus kas per operasi. Yang kedua adalah metode langsung, di mana menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi akrual yang terkait dan dianggap lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar dalam kegiatan operasi. Selanjutnya, persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Contoh perhitungan arus kas neto dari operasi. Berawal dari laba neto, nominalnya itu ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi, selanjutnya ditambah dengan kerugian dari penjualan aset atau dikurangi dengan keuntungan dari penjualan aset, dan ditambah dengan kas yang digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, atau dikurangkan dengan kas yang dihasilkan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, sehingga memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Jurnal akuntansi untuk penyusutan atau amortisasi, yaitu beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit secara nominal, dan beban amortisasi di debit, serta aset tidak berwujud di kredit sesuai dengan nominalnya. Laporan arus kas berfokus pada arus kas, sehingga perlu mengeliminasi beban non-kas yang pada laba neto dengan menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Untuk penambahan kembalinya, penjualan dikurangi dengan beban selain penyusutan dan amortisasi, dikurangkan dengan beban penyusutan dan amortisasi akan menghasilkan laba neto. Selanjutnya ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi, dan ditambah dengan kerugian atas penjualan aset atau dikurangkan dengan keuntungan atas penjualan aset, serta ditambah
dengan kas yang digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek atau dikurangkan dengan kas yang dihasilkan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek akan memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Dengan cara yang sama, laba neto disesuaikan dari keuntungan atau kerugian penjualan aset. Penyesuaian akhir melibatkan analisis kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perubahan aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Contoh sederhananya dari penjualan kredit sebesar $100. Untuk jurnalnya adalah piutang usaha di debit sebesar $100 dan penjualan di kredit sebesar $100. Pada saat periode terjadinya transaksi, laba neto meningkat sebesar $100, tetapi arus kas neto tidak terjadi kenaikan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Laba neto sebesar $100, beban penyusutan dan amortisasi adalah 0, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset 0, selanjutnya dikurangkan dengan perubahan piutang sebesar $100, sehingga arus kas neto dari operasi adalah 0. Namun pada periode berikutnya arus kas tertagih dan laporan arus kas sebagai berikut. Laba neto 0 karena sudah dicatat pada periode yang lalu. Selanjutnya beban penyusutan dan amortisasi 0. Keuntungan dan kerugian atas penjualan aset juga 0. Selanjutnya ditambah dengan perubahan piutang usaha karena piutang mengalami penurunan sehingga arus kas neto dari operasi adalah $100. Penyesuaian untuk perubahan akun laporan posisi keuangan diringkas sebagai berikut. Untuk akun aset, saat terjadi kenaikan itu jika arus kas keluar, dan terjadi penurunan jika arus kas masuk. Untuk akun liabilitas, terjadi kenaikan jika arus kas masuk dan terjadi penurunan jika arus kas keluar. Setelah laba neto sudah disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi serta keuntungan atau kerugian atas penjualan aset, selanjutnya adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada aset atau liabilitas lancar, apakah mencerminkan arus kas masuk atau keluar, dan dikodekan dengan nilai positif atau negatif. Selanjutnya, menyusun laporan arus kas Gold Corporation yang laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya disajikan pada tampilan 7.1 dan 7.2. Informasi tambahan untuk tahun kedua sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan membeli sebuah truk selama tahun berjalan seharga $30.000 yang dibiayai secara penuh oleh produsen. Yang kedua, sebuah truk dengan harga $10.000 dan nilai buku neto $2.000 dijual selama tahun berjalan dengan harga $7.000. Tidak ada penjualan lain dari aset yang dapat disusutkan. Dan yang ketiga, dividen dibayarkan selama tahun kedua sebesar $51.000. Nah, ini adalah tampilan 7.1 pada laporan posisi keuangan komparatif tahun kedua dan tahun ke-1. Untuk bagian kasnya pada tahun kedua sebesar $75.000, tahun ke-1 sebesar $51.000, nilai absolut perubahannya $24.000. Piutangnya pada tahun kedua sebesar $48.000, tahun ke-1 $39.000, nilai absolut perubahannya sebesar $9.000. Untuk persediaannya pada tahun kedua sebesar $54.000, tahun ke-1 $60.000, nilai absolut perubahannya sebesar $6.000. Untuk biaya dibayar di muka pada tahun kedua sebesar $6.000, pada tahun ke-1 sebesar $9.000, dan nilai absolut perubahannya sebesar $3.000. Untuk aset tetapnya pada tahun kedua sebesar $440.000, tahun ke-1 $350.000, dan nilai absolut perubahannya sebesar $90.000. Untuk akumulasi penyusutannya pada tahun kedua sebesar $145.000, tahun ke-1 sebesar $125.000, dan nilai absolut perubahannya sebesar $20.000. Dan untuk total aset pada tahun kedua ini sebesar $529.000, tahun ke-1 sebesar $442.000. Untuk utang usaha pada tahun kedua sebesar $51.000, tahun ke-1 sebesar $56.000, dan nilai absolut perubahannya sebesar $5.000. Untuk biaya yang masih harus bayar pada tahun kedua sebesar $18.000, tahun ke-1 sebesar $14.000, dan nilai absolut perubahan sebesar $4.000. Untuk hasil bayar jangka panjang pada tahun kedua sebesar $30.000, tahun ke-1 sebesar 0,
nilai absolut perubahannya sebesar 30.000. Untuk utang hipoteknya pada tahun kedua sebesar 0, tahun ke-1 sebesar 150.000, dan nilai absolut perubahannya sebesar 150.000. Untuk saham preferennya itu pada tahun kedua sebesar 175.000, tahun ke-1 sebesar 0, dan nilai absolut perubahannya sebesar 175.000. Untuk saham biasa pada tahun keduanya 200.000, tahun pertamanya 200.000, dan nilai absolut perubahannya sebesar 0. Lalu untuk saldo labanya yaitu sebesar 55.000 pada tahun kedua dan 22.000 pada tahun ke-1, nilai absolut perubahannya sebesar 33.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas pada tahun kedua sebesar 529.000 dolar dan tahun ke-1 sebesar 442.000 dolar. Selanjutnya ada tampilan 7.2 pada laporan posisi keuangan komparatif untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun kedua. Untuk penjualannya itu sebesar 660.000 dolar, dikurangi dengan biaya penjualannya 363.000, sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 297.000. Lalu dikurangi beban operasi sebesar 183.000, penyusutan dan amortisasi 35.000, keuntungan atas penjualan aset 5.000, sehingga laba netonya menghasilkan sebesar 84.000 dolar. Lalu selanjutnya ada tampilan 7.3 pada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun kedua. Untuk laba netonya itu sebesar 84.000, seperti yang sudah dijelaskan pada tampilan 7.2. Beban penyusutan dan amortisasinya sebesar 35.000, keuntungan atas penjualan netonya 5.000, piutang usaha 9.000, persediaan 6.000, biaya dibayar di Moka 3.000, utang usahanya 5.000, biaya yang harus dibayar sebesar 4.000, maka arus kas neto dari aktivitas operasi tersebut sebesar 133.000 dolar. Lalu ada pembelian peralatan sebesar 70.000, penjualan peralatan sebesar 7.000, sehingga arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar 63.000. Untuk utang hipoteknya sendiri itu sebesar 150.000, saham preferennya 175.000, lalu dividennya 51.000, sehingga arus kas neto dari aktivitas pendanaan itu sebesar 26.000. Untuk kenaikan neto kas sebesar 24.000, kas pada awal periode sebesar 51.000, dan akhir periode sebesar 75.000 dolar. Selanjutnya ada arus kas neto dari aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aset tetap. Pembelian dapat dihitung dari akun T untuk aset tetap sebagai berikut. Nah, saldo awal aset tetap sebesar 350.000 dolar dikurangi dengan biaya perolehan dari aset yang dijual. Pembelian neto dapat dihitung antara selisih dengan saldo akhir sebesar 440.000 dengan kenaikan sebesar 100.000 dolar pada aset tetap hanya sebesar 70.000 dolar yang dibayarkan dengan kas. Dan sisanya dibiayai oleh produsen. Dengan demikian pembayaran dengan kas sebesar 70.000 dolar tampak sebagai pembelian dalam laporan arus kas. Pembelian peralatan sebesar 30.000 dolar merupakan aktivitas investasi dan pendanaan non-kas dan tidak disajikan dalam bagian laporan arus kas, melainkan cukup direferensikan pada catatan kaki penjelasan. Untuk ayat jurnalnya sebagai berikut, kas 7.000 di debit, akumulasi penyusutan 80.000 di debit, aset biaya perolehannya 10.000 di kredit, dan laba penjualnya 5.000 di kredit. Keuntungan atas penjualan aset tetap sebesar 5.000 dolar dikurangi dengan laba neto untuk meniadakan dari bagian operasi dan penerimaan kas sebesar 7.000 dolar dilaporkan
pada bagian investasi. Arus kas neto dari aktivitas investasi mencerminkan arus kas keluar sebesar $63.000. Lalu selanjutnya arus kas neto dari aktivitas pendanaan mencerminkan perubahan pada akun liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Di dalamnya termasuk pelunasan hipotek sebesar $150.000, penerbitan saham preferen sebesar $175.000, dan pembayaran dividen sebesar $51.000. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan mencerminkan arus kas keluar neto sebesar $26.000. Untuk perubahan neto dalam kas sama dengan jumlah arus kas neto dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk arus kas neto dari operasi itu sebesar $113.000, arus kas neto dari investasi $63.000, arus kas neto dari aktivitas pendanaan $26.000, maka menghasilkan perubahan neto kas sebesar $24.000. Lalu untuk kas pada awal periodenya $51.000 dan kas pada akhir periodenya sebesar $75.000. Selanjutnya ada investasi metode ekuitas. Asumsikan bahwa Gold Corporation memiliki 40% saham di Netcom Incorporation. Lalu Netcom melaporkan laba neto sebesar $100.000 dan dibagikan sebagai dividen $60.000. Gold mencatat $40.000 didapat dari $100.000 dikali 40% sebagai laba ekuitas atas investasi dalam laba neto dan mengurangi saldo investasi sebesar $24.000 atau dividen yang telah diterima. Laba investasi yang tidak diterima sebagai kas dilaporkan $16.000 harus dikurangi dari laba neto dalam perhitungan kas neto yang diterima dari operasi. Selanjutnya ada akuisisi perusahaan dengan saham. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan liabilitas konsolidan meningkatkan bersamaan dengan akun ekuitas. Namun, hanya perubahan dalam akun laporan posisi keuangan yang dihasilkan dari transaksi kas yang akan dilaporkan. Sehingga, penyesuaian laporan posisi keuangan yang dilaporkan untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan pada akun laporan posisi keuangan. Lalu ada biaya imbalan pasca kerja. Untuk pensiun dan program imbalan pasca kerja ini, yang lainnya mengakui beban atas biaya jasa dan bunga. Kontribusi atau iuran kas pada program pensiun dicatat sebagai pengurang kas dan adanya peningkatan saldo investasi. Selisih antara beban imbalan neto dengan kontribusi kas kepada program yang didanai harus ditambahkan ke laba neto dalam perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi. Lalu ada sekuritisasi piutang usaha. Perusahaan memanfaatkan sekuritisasi piutang usaha melalui entitas bertujuan khusus sebagai salah satu metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi melibatkan pengalihan piutang pada entitas bertujuan khusus yang membeli piutang tersebut dengan dana hasil dari penjualan obligasi di pasar modal. Lalu ada metode langsung. Metode langsung melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi. Metode ini menawarkan kepada analisis suatu format yang lebih baik guna menilai jumlah arus kas masuk dan keluar. Lalu yang ketiga, mengubah metode tidak langsung menjadi metode langsung. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana cara mengubah arus kas dari operasi yang dilaporkan dengan menggunakan metode tidak langsung menjadi metode langsung. Keakuratan konversi ini tergantung pada data yang tersedia. Selanjutnya ada tampilan 7.4 pada Gold Corporation arus kas dari operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun kedua. Untuk arus kas dari operasi, pertama itu pada bagian A, kas diterima dari pelanggan sebesar $651.000. B, kas dibayar untuk persediaan sebesar $362.000. Lalu C, kas dibayar untuk beban operasi sebesar $176.000. Maka arus kas neto dari operasi ini $651.000 dikurangi $362.000 dikurangi $176.000 menghasilkan $113.000. Untuk perhitungannya pada bagian A,
kas diterima dari pelanggan ini penjualan $660.000 dikurangi dengan kenaikan piutang usaha sebesar $9.000. Pada bagian B, perhitungannya beban pokok penjualan sebesar $363.000 dikurangi dengan penurunan persediaan sebesar $6.000 ditambah penurunan utang usaha sebesar $5.000. Dan untuk perhitungan pada bagian C itu beban umum penjualan dan administrasi sebesar $218 dikurangi dengan beban penyusutan dari amortisasi non-kas sebesar $35.000 dikurangi penurunan biaya dibayar di muka sebesar $3.000 dikurangi kenaikan biaya yang masih harus dibayar sebesar $4.000. Untuk konversi ini dimulai dengan memisahkan laba neto sebesar $84.000 menjadi total pendapatan sebesar $660.000 dari total beban sebesar $576.000. Selanjutnya penyesuaian konversi diterapkan pada kategori pendapatan dan beban yang relevan. Selanjutnya yaitu implikasi analisis arus kas. Di sini ada keterbatasan dalam pelaporan arus kas, yaitu ada 4. Yang pertama, dalam praktiknya tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau extraordinary item atau operasi yang dihentikan. Yang kedua yaitu bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi, di mana banyak pengguna laporan menganggap bahwa bunga yang dibayarkan itu sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan yang diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Di sini klasifikasi ini dapat mendistorsi analisis dari masing-masing ketiga aktivitas jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan didistribusikan pada setiap aktivitas tersebut dengan tidak proporsional. Kemudian yang terakhir ada penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak bukan setelah pajak, atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Di mana hal ini dikarenakan pajak yang terkait tidak dihapus melainkan menyisakan total beban pajak dalam aktivitas operasi. Baik, selanjutnya yaitu menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Analisis arus kas dan laba neto adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Meskipun keduanya penting, mereka memberikan informasi yang berbeda, di mana laba neto memperhitungkan pendapatan dan beban secara akrual, sementara arus kas dari operasi fokus pada aliran kas yang sesungguhnya dari aktivitas operasi perusahaan. Keduanya memiliki kegunaan dan keterbatasan masing-masing dalam menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Kualitas laba neto dapat diuji dengan membandingkan rasio arus kas dari operasi terhadap laba neto, namun keduanya tidak saling menggantikan, di mana pentingnya adalah memahami tujuan dan keterbatasan dari masing-masing laporan dalam analisis keuangan. Kemudian di sini terdapat perbandingan pelaporan akrual dengan kas pada Gold Corporation, di mana di sini terdapat dalam laporan laba rugi untuk penjualan sebesar $660.000, kemudian keuntungan atas penjualan aset sebesar $5.000 dikurangkan menghasilkan $665.000. Kemudian beban pokok penjualan yaitu sebesar $363.000, beban operasi sebesar $183.000, penyusutan dan amortisasi sebesar $35.000, menghasilkan laba neto sebesar $84.000. Pada sisi arus kas operasi, di sini terdapat kas diterima dari pelanggan sebesar $651.000, kemudian total penerimaan kasnya sebesar $651.000, kemudian pembayaran kepada pemasok sebesar $362.000, pembayaran beban sebesar $176.000, total dari keseluruhan yaitu kas dari operasinya sebesar $113.000. Untuk menginterpretasikan arus kas dan laba neto
di dalam memahami kegunaan gabungan kedua laporan tersebut, yaitu dari laporan laba rugi dan arus kas operasi. Kembali lagi kita pada analisis Gold Corporation tadi, di mana tampilan 7.5 menyajikan kedua laporan operasi secara berdampingan. Nah, ini merupakan tampilan 7/5 di mana menyajikan laporan laba rugi dan arus kas operasi. Pada penerimaan dan pengeluaran, di sini terdapat perbedaan. Pada penerimaan dan pengeluaran kas operasi itu, di mana dengan menganalisis perubahan aset dan liabilitas operasi untuk menyesuaikan pos pada laporan laba rugi. Nah, yang pertama untuk perbedaannya yaitu arus kas dari operasi itu berfokus pada aspek likuiditas operasi dan tidak mengukur profitabilitas karena tidak memasukkan biaya-biaya penting seperti penggunaan aset jangka panjang dalam operasi, pendapatan ekuitas non kas pada laba ekuitas anak dan entitas asosiasi dan konsolidasian. Kemudian hal yang perlu dipahami bahwa pengukuran neto, baik itu laba neto, ini laba neto atau arus kas atau kas dari operasi ini memiliki kegunaan terbatas, di mana tujuan analisis untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya atau memprediksi kinerja masa depan. Kuncinya terletak pada informasi tentang komponen dari ukuran neto tersebut. Pada materi ini itu lebih menekankan pada evaluasi kinerja operasi dan kemampuan menghasilkan laba masa depan, di mana tidak tergantung pada laba neto, tetapi pada setiap komponennya. Yang kedua, untuk perbedaan yang kedua, yaitu akuntansi akrual menentukan laba neto tergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan valuasi. Di mana pertimbangan ini terkadang lebih subjektif dibandingkan dengan faktor yang menentukan arus kas. Berdasarkan alasan tersebut, seringkali mengaitkan arus kas dari operasi dengan laba neto untuk menilai kualitasnya. Beberapa penggunaan mempertimbangkan laba dengan kualitas yang lebih tinggi ketika rasio arus kas dari operasi dibagi dengan laba neto lebih besar. Di mana di sini kas dari operasinya sebesar $113.000 dan laba netonya $84.000. Bisa disimpulkan jika kas dari operasinya ini lebih besar dari laba neto. Nih, di sini memperlihatkan bahwa kualitas dari perusahaan itu relatif lebih tinggi atau dia beroperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu analisis arus kas, di mana yang kita ketahui bahwa perusahaan itu memiliki kondisi yang bervariasi, baik itu dalam operasinya maupun di dalam pengelolaan perusahaannya. Maka dari itu beberapa bentuk variasi itu kita bantu dalam membuat kesamaan atau memformulasikan arus kas yang standar untuk setiap kondisi perusahaan yang bervariasi. Di mana analisis arus kas harus menetapkan sumber dan penggunaan kas masa lalu, biasanya dengan menggunakan analisis common size dalam laporan arus kas. Untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna, analisis ini melibatkan penilaian seluruh sumber utama kas dan penggunaan kas selama beberapa tahun. Fokus utama analisis meliputi pertanyaan tentang pendanaan aset, ketergantungan pada pendanaan eksternal, investasi perusahaan, jenis-jenis pendanaan, dan kebijakan manajerial terhadap arus kas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis arus kas ini memberikan wawasan yang penting tentang kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Hal ini meliputi evaluasi terhadap keputusan manajemen, penggunaan sumber daya, investasi, dan stabilitas arus kas operasional. Analisis juga mencakup pola arus kas perusahaan, termasuk siklus operasi dan dampaknya terhadap arus kas masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu analisis kasus arus kas Campbell Soap. Selama periode 6 tahun tersebut, sumber utama kas adalah operasi sebesar 53.010.000. Kemudian utang jangka panjang yaitu 5.854.000 dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek yaitu 5.737.000.
Penggunaan utama kas adalah untuk pembelian aset, di mana setelah dikurangi penjualan sebesar 1.647.000 dolar, kemudian akuisisi bisnis sebesar setelah dikurangi penjualan yaitu sebesar 718.000 dolar dan dividen tunai sebesar 649 juta dolar. Kemudian selama periode 6 tahun tersebut, kas dan setara kas naik sebesar 24 juta dolar. Kemudian sumber kas dari operasi sebagai persentase dari total sumber rata-rata adalah 55,7%. Dengan persentase terendah pada tahun ke-6 yaitu sebesar 31,3%. Di sini terdapat dua tampilan berupa sumber utama kas Campbell Shop pada tahun ke-6 sampai ke-11 dan penggunaan utama kas Campbell Shop tahun ke-6 sampai 11. Yang pertama yaitu sumber utama kas Campbell Shop pada tahun ke-6. Ini juga bisa dilihat pada buku di mana arus kas operasinya yaitu sebesar 55,72%, kemudian pinjaman jangka panjangnya, pinjaman jangka pendeknya yaitu 13,65%, kemudian pinjaman jangka panjangnya itu 15,8% dan bermacam sumber itu sebesar 3,97%, namun di sini kita bulatkan menjadi 4%. Kemudian penjualan aset atau bisnis 5,71% dan lain-lain di sini yaitu sebesar 5,15%. Kemudian pada penggunaan utama kas Campbell Shop di sini terdapat pembelian aset yaitu sebesar 33,64%. Kemudian bagian lain-lain di sini yaitu sebesar 6,38%. Kemudian bermacam penggunaan sebesar 10,84%, kemudian dividen yaitu 12,02%, kemudian pembayaran utang jangka pendek sebesar 13,53%, dan pada pembayaran utang jangka panjang sebesar 7,73%, dan terakhir yaitu akuisisi bisnis sebesar 15,85%. Kita masuk pada pembahasan. Pada kasus di atas bisa disimpulkan jika tahun ke-11 merupakan tahun yang paling menguntungkan dari 6 tahun tersebut, di mana mencerminkan pemulihan setelah kinerja yang buruk selama 2 tahun dan aktivitas restrukturisasi. Untuk periode selama 6 tahun tersebut, kas dari operasi menutup kas neto yang digunakan oleh aktivitas investasi dan hampir seluruh dividen dibayarkan. Arus kas sebagian terganggu oleh penurunan laba yang tajam pada tahun ke-6 dan ke-10 karena beban restrukturisasi sebesar 5.682.000 yang tidak melibatkan pengeluaran kas. Kesimpulan analisis arus kas. Nah, di sini analisis arus kas memungkinkan kita untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jika analisis mencakup jangka waktu yang lebih panjang, analisis tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan menjadi kesuksesan manajemen dalam merespon terhadap perubahan kondisi bisnis dan kemampuan manajemen untuk meraih kesempatan dan menghadapi kesulitan. Jadi kesimpulan ini berasal dari suatu pemahaman bahwa kriteria pengakuan atau analisis arus kas ini itu menentukan terhadap hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan apakah berjalan sesuai atau tidak. Seperti itu. Pengukuran arus kas alternatif. Salah satu varian dari pengukuran ini adalah EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi yang populer. Pengukuran ini memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, ada penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Hal tersebut tidaklah benar. Penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan merupakan beban real yang tidak bisa diabaikan. Kedua, ada beberapa mengartikan penambahan kembali penyusutan untuk mengindikasikan
bahwa kas telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang. Hal ini juga tidaklah benar. Penambahan kembali beban penyusutan tidak menghasilkan kas. Penambahan tersebut hanya memilihkan beban non-kas pada laba neto seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kas yang disediakan oleh aktivitas operasi dan pendanaan, bukan penyusutan. Ketika ada laba neto ditambah penyusutan, mengabaikan perubahan pada akun-akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas neto dari aktivitas operasi. Namun, perubahan pada akun modal kerja sering terdiri dari sebagian besar arus kas dari operasi. Pemeriksaan komponen modal kerja memberikan gambaran mengenai masih adanya arus kas operasi seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya ada kondisi perusahaan dan ekonomi. Perusahaan yang sukses maupun yang gagal dapat memilih permasalahan dengan arus kas dari operasi dengan alasan yang sangat berbeda. Perusahaan yang gagal mengalami kekurangan kas karena melambatnya piutang dan perputaran persediaan, kerugian operasi, atau kombinasi dari faktor tersebut dan faktor lainnya. Perusahaan yang gagal dapat meningkatkan arus kas dengan mengurangi piutang dan persediaan, tetapi biasanya hal ini dilakukan dengan menurunkan layanan kepada pelanggan lebih menekankan laba. Walaupun seorang manajer yang gagal dapat meminjam uang untuk menutupi penurunan arus kas operasi, biaya dan hasil pinjaman yang akan memperparah kerugian. Hal ini menyebabkan fokus terhadap arus kas dari operasi setelah pengeluaran modal dan dividen. Selanjutnya arus kas bebas. Berikut salah satu pengukuran arus kas bebas yang lebih berguna. Arus kas operasi, pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif. Dia ada dividen, saham preferen, dan saham biasa, atau dengan asumsi kebijakan bayaran, termasuk dari bagian arus kas bebas. Definisi lain yang memiliki kegunaan dan konsep yang sama adalah FCF sama dengan NOPAT dikurangi perubahan NOA. Definisi ini menyatakan arus kas bebas perusahaan sebagai laba operasi neto setelah pajak atau neto operating profit after tax dikurangi kenaikan pada aset operasi neto. Kenaikan NOA termasuk perubahan modal kerja untuk arus kas neto dari operasi dan kenaikan aset operasi jangka panjang atau sama dengan baris kedua pada rumus di atas. Selanjutnya ada arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki dan direncanakan. Laporan arus kas juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas merupakan jembatan mendasar antara laporan laba rugi dan laporan keuangan. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa kini. Pemeriksaan atas hubungan antar pos dalam laporan arus kas harus dilakukan dengan hati-hati. Perubahan kas tersebut harus dianalisis terkait dengan variabel lain dalam struktur keuangan dan hasil operasi perusahaan. D. Rasio arus kas khusus. Rasio kecakupan arus kas. Rasio kecakupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan dan dividen tunai, untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya. Jumlah total 3 tahun biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Rumusnya jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah penambah modal, penambah persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Rasio reinvestasi kas merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset
dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi dikurangi dividen dibagi dengan aset tetap bruto ditambah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada analisis simulasi saham. Kita bisa mengaksesnya pada stockbit.com. Ini tampilan untuk login-nya. Kita bisa login melalui Google ya. Klik aja. Nah, kita berhasil masuk pada tampilan atau pada Stockbit. Nah, di sini kita bisa mengklik pada Start Trading, kemudian Virtual Trading. Nah, ini kita berhasil masuk ke akun Virtual Trading. Di sini kita bisa mengklik pada Charbit. Nah, di sini kita ada 3 perusahaan dari sektor customer good, yaitu yang pertama ada Good, yaitu Garuda Food, kemudian ada MYOR, yaitu Mayora Indah, kemudian UNVR, yaitu Unilever, di mana dari ketiga perusahaan tersebut kita akan menganalisis perusahaan mana yang akan kita beli sahamnya. Ini di sini diasumsikan bahwa kami ingin membeli sahamnya itu saat itu atau saat ini juga. Jadi kita tidak ingin mengantri pada pembelian sahamnya. Nah, di sini kita akan mengecek satu-satu dari satu-satu dari perusahaannya, yaitu yang pertama kita akan mengecek dulu pada perusahaan Good. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, ini merupakan tampilan dari grafik saham pada perusahaan Good. Kita akan melihat pada 6 bulan terakhir ya. Nah, ini udah menampilkan 6 bulan terakhir dari perusahaan Garuda Food. Selanjutnya kita akan membaca grafik ini dengan bantuan indikator. Nah, di sini. Indikatornya kita bisa menggunakan Bollinger Bands, kemudian bisa menggunakan MACD, RSI, dan volume. Di sini saya akan menggunakan Bollinger Bands dan MACD aja. Oke, yang pertama gini ya, Bollinger. Nah, ini merupakan tampilan dari Bollinger Bands. Nah, kemudian kita akan menggunakan ini MACD. Nah, seperti ini MACD. Di sini kita bisa melihat jika sesuai dengan ini ya, grafiknya ini, terdapat garis biru di tengah yang membentuk pola dari grafiknya, kemudian garis hijau di atas dan di bawah. Di sini garis hijau di atas dan di bawah ini kita bisa mengartikan bahwa ketika harga ini atau komponen-komponen ini menembus atau menyentuh pada garis hijau atas maupun garis hijau bawah, ini ada kemungkinan untuk dia memantul atau kembali pada garis biru, di mana kita bisa melihat pada gambar ini, ketika dia menyentuh garis hijau atas, maka dia akan kembali pada garis biru, kemudian ketika dia kembali pada garis biru ini, jika dia menyentuh melebihi garis biru bawah, dia akan ke bawah, kemudian memantul kembali karena menyentuh garis hijau, kemudian seterusnya. Nih, memantul, kemudian naik pada garis biru kembali. Nah, ini menyentuh garis biru, namun belum keseluruhan, turun lagi, kemudian naik, dan seterusnya, hingga pada bulan Mei ini, pada bulan April hingga Mei ini, kita bisa melihat bahwa grafik atau grafik harga saham ini mengalami penurunan di bawah garis biru ya, penurunan. Nah, pada analisis MACD kita bisa menganalisis di mana garis biru ini jika garis biru di atas ini mengartikan kenaikan harga dan garis merah ini yang di bawah, ketika garis merah di atas ini mengartikan penurunan dari harga saham. Jadi jika kita dilihat pada keseluruhan bulan ini, sebenarnya juga ada konstan, tapi cenderung mengalami kenaikan pada pertengahan periode, yaitu pada awal Januari hingga pertengahan Januari ya, atau akhir Januari, kemudian mengalami konstan lagi, stabil, kemudian dimulai pada bulan April ya, April mau ke Mei dia mengalami penurunan. Nah,
karena diasumsikan kita ini ingin membeli saham pada saat ini juga, maka kita harus melihat pada posisi ini, garis ini atau pada posisi ini. Apakah ada kemungkinan dia naik, harganya naik, atau adakah kemungkinan dia harganya turun? Nah, sesuai dengan grafik ini, harga saham ini sedang mengalami penurunan karena garis merahnya di atas ya. Dan kita ini ingin membeli saham dengan saat ini. Jadi kita nggak pengen ngantri dengan pematokan harga rendah, tapi kita inginnya mohon maaf kita inginnya langsung membeli saat ini juga. Nah, di sini kita melihat bahwa perusahaan good ini belum menyentuh garis biru, atau kalau kita beli saham saat ini, kita takutnya garis merah ini atau harga ini akan terus mengalami penurunan atau terus melonjak ke bawah. Jadi kita takut kita akan mengalami kerugian. Jadi jika melihat dari MACD maupun grafik ini, itu kita akan mempertimbangkan kembali untuk membeli saat ini, karena di sini juga belum ada perpotongan atau dia belum menyentuh garis biru untuk mengalami peningkatan atau peningkatan dalam harganya. Di sini masih cenderung kayak kedepannya itu sepertinya kita asumsikan akan menurun harganya seperti itu. Kemudian kita lanjut pada perusahaan kedua, yaitu ada perusahaan MYOR atau Mayora Indah Tbk. Nah, pada perusahaan ini kita bisa melihat ya, grafiknya cenderung turun, kemudian naik kembali, naik turun, hingga pada bulan April menuju Mei. April menuju Mei itu dia mengalami kenaikan harga. Nah, ini sudah menyentuh garis biru ya, namun belum menyentuh secara sepenuhnya. Jadi ada kemungkinan dia kembali turun lagi ke bawah seperti itu. Pada MACD kita melihat bahwa posisi garis merah ini menandakan bahwa harga saham ini mengalami penurunan atau dia tidak di bawah dari garis birunya ini. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kenaikan itu ditakutkan untuk kita beli saat ini. Kedepannya juga kita takutkan jika harga sahamnya itu semakin turun. Jadi ketika kita membeli kemudian kita ingin menjual ke depannya, itu takutnya harganya malah menurun. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang ingin kita miliki. Jadi dengan kedua perusahaan tadi, yaitu Good dan MYOR, kita merasa belum cocok untuk jika diasumsikan kita membeli sekarang. Dan ini perusahaan terakhir, yaitu perusahaan Unilever. Nah, ini adalah perusahaan yang kita pilih, di mana sesuai dengan asumsi kita, yaitu membeli sahamnya pada saat ini juga. Nah, pada perusahaan Unilever ini, kita bisa melihat cenderung menurun ya. Dari atas sini, dia ke bawah, ke bawah, ke bawah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika semakin mendekati garis biru ini, jadi saham ini ketika semakin mendekati garis biru ini, maka dia akan berpotensi naik gitu. Nah, di sini kan terdapat dia mengalami penurunan, namun pada titik pojok ini, titik pojok terdapat perpotongan, di mana hal ini bisa diindikasikan atau garis biru ini bisa diindikasikan bahwa garis ini melewati garis tengah akan berpotensi harga sahamnya ini naik ke depannya. Jadi dari saham Unilever ini, selain karena terdapat perpotongan tadi, juga dalam kita lihat dalam strukturnya itu di sini sudah mulai menyentuh garis biru dan sudah mulai ingin naik harganya seperti itu. Jadi bisa kita ke depannya bisa mendapatkan mungkin keuntungan yang kita inginkan seperti itu. Mungkin seperti ini ya.
analisis dari simulasi saham. Jika kita misal ingin jadi untuk membeli saham, kita bisa mengklik pada virtual area ini, kemudian kita klik pada menu buy. Nah, di sini kita misalkan mau beli Unilever, jadi kita ketik aja sandinya, oke, nilai kodenya. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu ada bid dan offer. Di bagian offer ini itu dari perusahaan, dan bagian bid ini dari kita atau konsumen, keinginan konsumen. Di bagian offer ini dia perusahaan mematok harga paling tinggi yaitu 2.710, kemudian paling rendah yaitu 2.600. Dan pada bagian kita konsumen atau investor, nah itu titik terendah atau harga terendah yaitu 2.520 dan 2.590. Di mana yang kita ketahui bahwa ketika perusahaan ingin menjual sahamnya, maka dia pastinya akan mematok harga yang tinggi untuk sahamnya. Namun sebaliknya untuk kami para investor itu akan cenderung memilih harga yang paling rendah, yaitu di sini 2.520. Nah, kita akan semisal kita ingin membeli, kita bisa mengklik ini ya, buy order lot. Nah, karena ini trading balance-nya kita 0, jadi kita tidak bisa membeli. Namun, yang perlu kita ketahui, dari dua kolom atau dua nilai ini atau dua harga ini, kita harus matching gitu. Antara jika kita ingin beli saat ini, kita harus matching antara harga yang dipatok oleh perusahaan dan harga yang kita tawarkan, seperti itu. Semisal kita menawarkan harga ini kan paling atas ya, harga ini paling atas yang dari kita, dari investornya. Semisal kita mematok harga itu di bawah ini paling bawah kan 2520 ya. Berarti kita misalkan mematok 2.510 bisa aja, cuma nanti kita akan mengikut antrian. Jadi kita ikut antrian nilai harga terendah dari saham tersebut. Namun kalau kita ingin sesuai sama atau kita ingin mematchingkan atau di atas dari harga ini juga bisa, dari harga perusahaan ya. Di mana harga perusahaan paling rendah aja 2.600 nih. Nah, misal kita mau beli dengan harga 2.600 atau 2.600 pas atau 2.650 bisa, itu kita bisa langsung matching atau bisa langsung beli, dimana kita tidak perlu antri ya. Nah, ini bisa nanti kita kalau misal mau beli nanti bisa diklik ini, minta misal 1 lot atau 2 lot atau berapa. Ini nanti harganya Rp259.389. Ini biasanya bisa langsung diklik nih, pledge order. Nah, nanti kalau kita udah beli, nah ini tuh masuknya nanti kita bisa mengecek pada virtual area pada bagian portofolio. Nah, di sini kita bisa mengecek saham-saham apa yang kita beli, berapa jumlahnya, harganya berapa, dan nanti kita juga bisa menjualnya melalui sini pada portofolio. Nah, seperti itu ya. Kita balik ke tampilan awal. Oke, tampilan awalnya ada. Oke, kita masuk ke tampilan ini aja ya. Nah, jadi dari analisis tadi kita memilih Unilever untuk kita beli sahamnya pada saat ini, di mana kita melihat pada kondisi kita, di mana kita ingin segera membeli saham tersebut, maka kita memilih perusahaan Unilever. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.